semuanya. Apa kabar Boleh. hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana tadi pagi udah sarapan semuanya? Sudah, Belum. Bu. Kenapa nggak sarapan, Nisa? Saya udah, Bu. Oh, udah Nisa ya? Salah dengar, Bu. Siapa yang tadi sarapan? Safrijal ya? Saya, Bu. Saya. Khairunas, Bu. Kenapa sarapan tadi pagi? Lebih kurang selera aja, Bu. Jadi, Nggak enak. kurang sehat Aja. saya. Besok kalau Berarti, sekolah jangan lupa sarapan biar belajarnya lebih konsentrasi. iya, Bu. Nanti Ya, keluar sehat cepat-cepat ya, Bu. Makin khas ya? Iya. 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 Ya udah. Ini ada yang hadir? Hadir Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ada semua ya. Ya udah kalau itu tadi Ibu lihat Mulida datangnya paling akhir ya. Jadi Ibu mau Mulida pimpin doa hari ini. Bisa kan Mulida? Bisa, Bu. Nah, silakan Mulida untuk memimpin doa hari ini. Ayo teman-teman, hari ini kita baca doa sama-sama. Rabbi Wisnu Semoga pelajaran hari ini berkah, ilmunya bermanfaat dan bisa ingat sampai kapanpun. Jadi sebelum kita belajar untuk meningkatkan cinta kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu bendera berbentar ya. Udah kelihatan anak ibu nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke ya. Udah, Bu. Ya udah. Nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah lapang putih Sudah selesai kita menyanyikan lagunya. Jadi sebelum kita belajar, biar semangat kita lebih lagi, kita sama-sama tepuk semangat ya. Masih ingat kan tepuk semangatnya bagaimana? Masih, Bu. Masih ingat anak-anak semua? Masih, Bu. Kita sama-sama tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, jadi di pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari masih di tema 4, tapi di pertemuan semalam kita mempelajari subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku. Hari ini kita masuk ke subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya. Ya, jadi di tema 1 kita sudah mempelajari teks eksplanasi. Masih ingat teks eksplanasi apa aja bagiannya?
Udah lupa, Bu. Anak-anak ibu sini Udah lupa, Bu. Udah lupa saya, Bu. Lupa, Bu. Jadi kalau lupa ibu ingatkan kembali, biasanya kalau eksplanasi di bagian paragraf pertama itu berisi tentang topik masalahnya apa, yang kedua dan ketiga biasanya ada jelas, dan yang keempat itu ada pesan atau simpulan dari penulis. Ya. Jadi hari ini kita masih membahas tentang teks eksplanasi tapi dengan judul yang berbeda. Hari ini kita bahasnya materi pembelajaran kita hari ini untuk bahasa Indonesianya informasi penting dari teks eksplanasi. IPS-nya ada 2 muatan ya, IPS-nya kerjasama Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada 7 poin. Setelah membaca teks eksplanasi bahasa Indonesia yang layak jadikan bahasa ASEAN, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, dapat merangkum informasinya. Yang ketiga, membuat peta pikiran berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik bisa menyajikan hasil peta pikirannya. Yang kelima, peserta didik dapat menemukan informasi tentang peran Indonesia. Yang keenam, dapat menyimpulkan informasi tentang peran Indonesia. Dan yang ketujuh, menyajikan informasi tersebut di depan teman-teman ya. Nah, coba amati gambar di sini. Kira-kira di sini ada gambar Presiden RI dalam forum-forum di wilayah Asia Tenggara ya. Hari ini kita masuknya ke tentang ASEAN. Jadi, kira-kira anak-anak ibu tahu nggak apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangannya. Belum tahu, Bu. Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangannya. Udah lupa ini semuanya, padahal ini udah dibahas. Nggak belajar tadi malam, Bu. Kenapa Nisa nggak belajar tadi malam? Ngantuk, Bu. Pulang ngaji. Oh, pulang ngaji Saya, ya? Bu, Coba Jol jawab. Apa Jol? menjaga perdamaian, Bu. Wah, iya boleh. Tapi kira-kira apa lagi yang lebih bagi dia? Peran dia? Oh, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tentang ekonomi, Bu. Membahas masalah ekonomi. Ya, tapi di sini peran Indonesia dalam ASEAN, dia sebagai pendiri, salah satu pendiri dia kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, dan juga pelopor di ASEAN itu ya. Jadi ini ada teks yang berdasarkan tadi gambar tadi. Ini dia sebanyak 21 kepala negara hadir di forum APEC. Ya, termasuk ada Presiden Barack Obama di situ ya, Presiden Amerika, Presiden Tiongkok. Dah. Jadi sekarang coba Ibu mau satu orang baca informasi penting dari teks eksplanasi ini. Bahasa Indonesia dinilai jadi bahasa ASEAN. Coba Khairunas baca, Khairunas. Iya, Bu. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kamis 17 Desember 2015 pukul 19.27 WIB. Puarta Mona Lisa, Jakarta Antara News. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Izin kamar mandi, Bu. Ya. Sudah dibaca tadi ya Khairunas ya? Sudah, Bu, di bahasa ASEAN-nya, Ya, Bu. sekarang kita lanjut ke teks kedua sebelum kita membahas tentang soal evaluasi tentang LKPD ya. Di sini ada satu lagi tentang kerjasama Indonesia di bidang politik dalam ASEAN. Coba Mutia baca, Mutia. Mutia. Saya ya, Bu. Boleh Iya, Tiwi, lagi boleh sakit Tiwi perut. baca Tiwi. Iya, boleh Tiwi. Dari mana, Bu? Dari ini aja Tiwi, bentuk kerjasama ya Tiwi ya. Ya. Iya, Bu. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik yaitu yang pertama,
menjadi tempat sekretariat ASEAN. Indonesia menyediakan tempat dan sebagai tuan rumah bagi sekretariat ASEAN. Bersama anggota Ya. ASEAN, Indonesia membangun gedung dengan alasan seluas 11.000 meter persegi dengan dua Ya. menara yang masing-masing setinggi 16 lantai. Yang kedua, Ya, udah cukup Tiwi. Oh iya. Udah cukup. Ya, Iya, jadi Bu. udah tahu ya, ini ada bentuk kerjasamanya negara ASEAN, Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik ada 4 dan masih banyak lagi. Ini diantaranya aja. Selain bentuk kerjasama, Indonesia juga punya peran di dalam ASEAN. Perannya ini peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Yang pertama, meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Yang ketiga, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Yang keempat, mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara anggota ASEAN. Yang kelima, di tengah maraknya violet ekstrim, Indonesia berperan sebagai Security Community Blueprint sebagai landasan penting dalam membangun masyarakat ASEAN yang lebih aman dan stabil. Jadi sekarang berdasarkan dua teks bacaan tadi, ada bahasa Indonesia layak dijadikan bahasa ASEAN dan peran Indonesia di ASEAN. Sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu sebelum mengerjakan LKPD ya. Ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Julfikar Ibrahim, Mutia Hasan, Khairunas dan Khairunisa. Di kelompok 2 ada Julfikar Azhari, Mulida Agustina, Safrijal, Peri Safrida. Yang ketiga ada Budi Dharma, Pratiwi Lestari dan Asriani. Ya, jadi itu kelompoknya. Sekarang tugasnya Ibu bagi LKPD-nya. Ya. Sekarang silakan kalian berdiskusi bersama kelompok untuk yang pertama. Ini petunjuknya ya. Dibaca yang jelas petunjuknya. Yang pertama, silakan kalian rangkum informasi penting dari teks bacaan yang tadi tentang bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Yang kedua, setelah kalian rangkum tadi informasinya, kalian buat di dalam pikiran ini. Dan yang satu lagi tugas untuk IPS-nya, baca kembali bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik tadi yang sudah Ibu bagikan tadi. Sekalian kalian buat kesimpulan. Paham? Paham anak-anak Ibu semua? Paham, Bu. Silakan dikerjakan. Iya, Bu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Udah selesai? Belum, Bu. Udah, Bu. Dikit lagi, Udah ya, Bu. kelompok 3 udah selesai ya? Udah, Bu. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau maju duluan untuk membacakan hasil jawabannya ke depan? Kelompok siapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 si Tiwi, Bu, ingin maju. Ah, boleh Tiwi, silakan Tiwi baca Tiwi. Tiwi baca yang pertama aja. Tiwi. Ya, nanti yang Mana ya, kedua Tiwi? baru teman saya, Bu. Kelompok yang lain ganti-gantian, ya. Iya. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN Ya. karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara yang penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa Ya, menjadi benar. bahasa ASEAN. Menurut Ya. Mansun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru.
Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Franz Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Itu Bu dari kelompok kami. Iya, bagus. Kita kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 3 ya, kelompok Pratiwi. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Bagus jawabannya. Ya, Bu. Ya, sekarang kelompok mana yang mau membacakan hasilnya kedua? Ibu, permisi ke kamar mandi ya. Iya, boleh, boleh. Bu, nggak Kelompok bisa mana baca. yang membacakan hasil LKPD yang kedua? Hasil kerja yang kedua, kerja kelompoknya. Bu, saya lagi batuk, Bu. Nggak bisa baca, Bu. Iya, nggak apa-apa, kawannya aja. Kawan satu kelompoknya boleh. Kelompok 2 sama kelompok 1, siapa yang mau yang ini? Saya, Bu. Julfikar Asyari, Bu. Boleh, tunjuk silakan tangan. Julfikar. Silakan Julfikar untuk yang kedua. Ya, paragraf 1, topik masalah. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Paragraf kedua, bahasa Indonesia mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Paragraf ketiga, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global karena bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Iya. Paragraf keempat, banyak generasi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, namun bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu jangan diganti. Itu saja, Bu. Iya, pintar kita. Iya, pintar. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Julfikar ya, anak-anak semua. Ya, bagus jawabannya. Ya, terakhir berarti kelompok 1 bagian yang ini. Silakan kelompok 1 udah semua kan? Sudah, Bu. Ya, silakan dijawab siapa aja boleh di antara kelompoknya. Saya ya, Bu. Ya, boleh. Silakan Nisa maju. Ya, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik yang pertama, meningkatkan demonstrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN. Yang ketiga, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Yang keempat, mengadakan perjanjian ekstradisi. Cuman 4, Bu. Iya, nggak apa-apa, udah bagus. Nanti bisa dicari lagi di buku-buku lainnya. Banyak masih contoh kerjasamanya. Tapi nggak apa-apa, udah 4 aja udah bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, teman-teman semua. Iya, bagus jawabannya semua. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari 2 materi sekaligus tentang ASEAN dua-duanya. Yang satu tentang teks eksplanasi tadi. Jadi teks eksplanasi, kesimpulan kita hari ini, teks eksplanasi itu ada terdiri dari 4 bagian. Di paragraf 1 biasa berisi topik masalah, di paragraf 2 dan 3 biasa ada penjelas dari topik masalah tadi, di paragraf 4 ada simpulan. Sementara untuk peran Indonesia peran dalam ASEAN banyak peran dia, walaupun di situ Ibu buat hanya 4, tapi bisa kali lagi nanti di pustaka, masih banyak lagi di sini. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, coba direnungkan. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi?
Kira-kira gimana? Bangga nggak gunain bahasa Indonesia dalam berkomunikasi anak-anak ibu semuanya? Bangga, Bu. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, Bu. Ya, sebagai orang Indonesia, kita harus bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam hari-hari. Kira-kira apa rencanamu biar menjadi lebih baik lagi dari hari ini? Rajin belajar. Apa rencananya? Belajar. Kira-kira apa rencananya biar lebih baik? Iya, Belajar. belajar. Belajar lagi, jangan malas. Kayak Nisa tadi malam nggak sempat belajar ya kan? Nggak mesti malam belajar Iya, ya Bu. Nisa. Pulang sekolah Iya, bisa Bu. Nisa lanjut belajar. Ya Nisa? Ya, Bu, ya. sekarang tadi kan udah kita pelajari semua materi hari ini. Sekarang Ibu mau semuanya jawab evaluasi. Ini soal evaluasinya ya. Ada 5 dikerjakan. Tapi tidak berkelompok ya, masing-masing ya. Nah, ini udah selesai mengerjakan, udah selesai ya soal evaluasinya ya. Bisa dikumpul ke depan ya. Sudah, Bu. Ya, jadi pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Hari ini kita belajar PB1, besok kita masuk masih di tema 4, globalisasi, tema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kita masuk besok ke pembelajaran 2 ya anak ibu semua. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi jangan lupa nanti di rumah belajar lagi. Jadi besok waktu Ibu tanya, apa pelajaran kita hari ini? Udah ingat, nggak lupa ya Nisa ya, yang lain juga ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang coba sebelum kita pulang, kita sama-sama berdoa dahulu. Ya, tadi Mulida yang baca doa, sekarang coba ganti ya yang baca doa ya. Coba yang baca doa sekarang Nisa. Iya, Bu. Ya, Ayo kawan-kawan kita baca doa ya, mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. iya. Jadi nanti pulang sekolah yang dijemput sama orang tuanya tunggu dulu di depan, jangan langsung pulang. Ya jalan kaki pulangnya jangan pinggir ya anak-anak ibu. Iya. Iya, Bu. Ya, jadi sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.